Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Bab mengenai keimanan. Kalau Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iqabatul ladzi ja'ala khalaqa lakumul arda firasya. Bisalton yuftarosu wasama binaan sakfan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi min anwa'is samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada syuraka fil ibadah wa antum ta'lamuna annahul khaliqu wa la yakhluqun wa la yakunu ilahan illa man yakhluqu. Bab iman ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah, yaitu esakan Tuhan Rob kalian yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, agar kalian bisa menjaga diri, bisa bertakwa atau menjaga diri dari siksaan Allah, yang dialah yang menjadikan, yaitu menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan, yaitu sebagai hamparan yang dibentangkan, dan langit sebagai bangunan berupa atap, dan menurunkan dari langit air, maksudnya air hujan, dan air hujan ini menghasilkan berupa beragam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka kalian janganlah menjadikan bagi Allah sekutu di dalam peribadahan, dalam penyembahan, Dan kalian mengetahui bahwa Dia adalah Sang Pencipta, sedangkan yang dijadikan tandingan itu tidak bisa menciptakan. Dan yang namanya Tuhan adalah yang sanggup menciptakan. Dilanjutkan lagi, qala ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rusulihi fa inna tadna lil kafirin syaira ay naran syadidatan. Di sini disampaikan, Allah berfirman, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami sediakan bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kafir, neraka menyala, neraka yang sangat panas, naron syadidatan, disediakan neraka yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akhraja Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainana nahnu inda Rasulullah sallallahu dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis syab. Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, ketika kami di samping Nabi Muhammad SAW, di samping Rasul, pada suatu hari muncul kepada kami seseorang. Seseorang ini menggunakan pakaian yang sangat putih sekali.
syadidus syawad asy'ari la yura alaihi asaru safar. Rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan ada bekas perjalanan, tidak kelihatan lusuh gitu ya, tidak kelihatan lusuh dari bekas perjalanan. La ya'rifuhu min ahadun. Seorang dari kami tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila nabi, sampai dia duduk, ya, sampai dia duduk mendekat ke nabi. Fa'asnada rukbatai, dia menyandarkan dua lutut, ila rukbatai, kepada dua lutut nabi. Wa wada'a kaffai ala fakhidai, menyimpan dua tangan ke atas paha nabi. Jadi ini menunjukkan saking dekatnya posisi orang tersebut dengan nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang itu bertanya, wahai Muhammad, kasih tahu saya mengenai Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada. Yang namanya Islam itu adalah Anda bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bersaksi Muhammad utusan Allah. Wa tuqima sholata, menegakkan, melaksanakan sholat. Wa tu'tiz zakata, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, melaksanakan saum Ramadan. Wa tahujjal bait, melaksanakan haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika sudah memiliki kemampuan. Kemudian kita juga semuanya bisa berkunjung berziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Qala sodakta. Orang itu yang mendekati Nabi tadi merespon, Anda benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar di sini heran, dia bertanya dan dia membenarkan. Qala, orang itu bertanya lagi kepada Nabi, fa'akhbirni anil iman. Lalu apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina billah, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Nah, di sini Nabi menjawab mengenai pertanyaan selanjutnya, apa itu iman? Nabi Muhammad SAW di sini menjawab mengenai keimanan, yang mana beliau jawab bahwa keimanan di dalam Islam adalah Anda beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitab dan para rasulnya, juga kepada hari akhir, juga beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir baik dan buruknya, itu semuanya berasal dari Allah. Qala sodakta, lagi-lagi orang ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Selanjutnya orang tersebut bertanya, lalu apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, yang namanya ihsan adalah Anda menyembah Allah seperti seakan-akan, ya, laksana engkau melihatnya. Kalau, ya, jika tidak bisa melihatnya, maka pasti Allah itu melihat Anda. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Terus orang ini bertanya lagi kepada Nabi, kalau begitu coba kasih tahu mengenai
as-sa'ah, mengenai hari kiamat. An zamani wujudi yaumil kiamah, yaitu tentang waktunya, waktu terjadi hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari si penanya. Jadi kalau bicara soal hal yang gaib seperti hari kiamat, nah ini ternyata Nabi tidak bisa menjawab karena belum ada wahyu yang menjelaskan hal ini. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu orang itu kembali bertanya kepada Nabi, kalau begitu apa tanda-tanda kiamat itu? Nah, ketika inilah baru Nabi bisa menjawab, qala antalidal amatu robataha. Nabi menjawab, dikala budak melahirkan tuannya, ay saidataha, yakni yaksuru ukukul auladi li ummahatihim fayu amiluhunna muamalatas sayyid amatahu minal ihanati wasabi. Menurut mu'alif, budak melahirkan tuannya, ini maksudnya adalah, maksudnya itu adalah banyak sekali kejadian ukukul aulad, durhakanya anak, li ummahatihim, kepada ibu mereka. Jadi banyak anak yang durhaka kepada ibu mereka. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana ini adalah penjelasan syarah dari hadis, ya, dari hadis budak wanita melahirkan tuannya. Menurut mu'alif adalah ketika banyak anak-anak yang mulai durhaka kepada ibu-ibunya. Fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyid amatahu minal ihanati wasabi. Jadi mereka, si anak-anak durhaka ini memperlakukan atau berlaku laksana seorang tuan kepada budaknya, gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Seperti apa perlakuannya? Minal ihanah, ya, menghina, wasabi, dan juga mencaci. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu tanda dari datangnya, dekatnya kiamat. Apakah tanda ini kelihatan hari ini? Kalau menurut Al-Fakir kelihatan, ya. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan kayak begini. Selanjutnya, wa antarul hufatal uratal alata ri'aan sa'i yatatawwaluna fil bunyani. Tanda selanjutnya kata Nabi, ya, wa antara, ketika melihat al-hufatal urata al-alata, orang-orang yang nyeker, yang tidak pakai sendal, al-urata, juga tidak berbusana, al-alata, yang memang golongan bawah atau miskin, ri'a, ya, yang suka menggembala, ri'a syai, gitu ya. Mereka suka menggembala, ya tatawaluna fil bunyani, berlomba meninggikan bangunan, ya, berlomba meninggikan bangunan. Ini tanda yang selanjutnya, ya. Jadi kalau kita melihat nanti ada orang-orang yang semula bertelanjang kaki, telanjang busana, miskin, suka menggembala, ya, lalu mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Apakah ini adalah makna zahir seperti ini? Nah, maka mu'alif kitab ini menjelaskan maksudnya, yakni yasirul asafilu kal muluki, yaitu orang-orang asafil, orang-orang golongan bawah, kal muluk, berlagak
seperti bangsawan gitu ya. Jadi maksud dari orang-orang yang bertelanjang kaki, tanpa busana, miskin, suka menggembala, berlomba meninggikan bangunan, ini adalah sebetulnya sebuah majas, ya, sebuah metafora mengenai nanti bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika ada orang-orang bawah yang berlagak bangsawan, atau zaman sekarang itu, bahasa sekarang yang mudahnya itu, penghasilan kopral gaya jenderal gitu. Atau penghasilan kopral gayanya sosialita, jadi tinggi gengsi daripada pemasukan gitu ya, mungkin mirip seperti itu. Sumantolako falabistu malian zamanan kasiran. Lalu pria yang bertanya kepada Nabi itu bertolak atau pergi, lalu saya terdiam beberapa waktu. Saya terdiam agak lama, maksudnya. Sumakola, ya Umar, atadri manisaya. Lalu Nabi menyeru kepada kami, wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kala Nabi menyampaikan kepada kami, fa'innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Jibril yang datang kepada kalian itu mengajarkan agama kalian. Jadi pelajaran dari hadis ini kurang lebih, ketika ada yang menyampaikan informasi kebaikan kepada kita, nah ini kita harus menyimak ya. Dan di sini lihat, Nabi itu sabar sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, tentunya dibarengi oleh wahyu yang beliau terima ya. Termasuk juga beliau tidak buru-buru memberitahukan orang ini siapa kepada para sahabat. Mengapa? Karena ingin supaya para sahabat menyimak isi, menyimak konten, menyimak ilmu ya. Al ilmu qabla rajul, gitu kata orang Arab. Kita pahami dulu ilmunya, kita pahami dulu hikmah yang kita dapatkan, lalu baru boleh kita lihat siapa orangnya gitu ya. Mungkin kalau dalam riwayat yang populer itu disebutnya unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang disampaikan, jangan dulu lihat siapa yang menyampaikan. Selanjutnya di dalam kitab ini mu'alif mengutip qala tajusubki al-islamu a'malu jawarih wa la yu'tabaru illa mal iman. Yang Tajuddin As-Subki ini menyampaikan kepada kita, nah, beliau menyebutkan al-Islam, jadi deskripsi atau gambaran Islam itu intinya itu adalah berbagai perbuatan, berbagai amal anggota tubuh gitu ya, berbagai amal anggota tubuh yang tidak akan dianggap kecuali mesti dibarengi dengan keimanan. Wal iman tasdikul qalbi wala yu'tabaru illa ma'a talaffudi bi syahadatain. Yang namanya iman adalah pembenaran ya, tasdikul qalbi, pembenaran hati. La yu'tabaru, tidak dianggap, illa ma'a, kecuali bersama at-talaffuz bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Tajusubki ini menyampaikan kepada kita yang namanya Islam intinya adalah berbagai macam amal perbuatan anggota tubuh yang bersifat fisik. Nah, amal-amal seperti itu hanya akan diterima
kalau disertai keimanan. Sedangkan keimanan ini adalah membenarkan dengan hati yang akan diterima kalau diredaksikan, diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, disyiarkan dengan 2 kalimat syahadat. Karena itulah disimpulkan oleh mu'alif yang mana beliau mengutip dari Imam An-Nawawi rahimahullah, naqlan Nawawi rahimahullah fi Syarh Muslim. Imam Nawawi mengutip di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ittifaqo ahli sunnah minal muhadisin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana biqalbihi lam yantik bilisanihi ma qudratihi kana mukhalladan finnari inta. Beliau menyampaikan di situ ittafaq, sepakat ahlus sunnah minal muhadisin dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha dari fuqaha, wal mutakallimin dan juga dari para ahli kalam, maksudnya dari kalangan ulama usul. Nah, ini yang penting. Ya, yang penting di sini disampaikan alla anna man amana biqalbihi, siapa yang beriman dengan hatinya, walam yantik, tapi tidak mengucapkan bilisanihi dengan lisannya, ma qudratihi padahal mampu mengucapkan, kana mukhalladan finnari, maka dia di neraka kekal. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, inilah pentingnya syahadat. Disinilah pentingnya syiar gitu ya. Pentingnya syiar. Jadi agama itu bukan dijalankan dengan substansi, bukan, tetapi harus dijalankan segala aspeknya. Baik hati, baik lisan, ya itu. Lagian juga dalam seumur hidup nggak pernah mengucap syahadat seorang muslim, kayaknya kebangetan ya. Nah, inilah kutipan dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau. Mu'alif melanjutkan, di sini mu'alif melanjutkan lagi apa yang dikira penting, apa yang dianggap penting di dalam babul iman ini. Ada sebuah pasal, bisa dibilang gitu ya, yaitu ma yustaratu li islamil kafir, yaitu mengenai syarat ya, mengenai syarat si orang kafir untuk masuk Islam. Jadi apa ketentuan seorang kafir masuk Islam? Nah, apa sih ketentuannya? Nah, di sini disampaikan wa'lam annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talaffudu bi syahadatain la ityanu lafdi asyhadu. Di sini disebut oleh mu'alif syarat seseorang, setiap orang kafir masuk Islam itu syaratnya apa? Talaffuz bi syahadatain, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan sekedar asyhadu. Tidak boleh orang kafir ingin masuk Islam cuma mengucap asyhadu, itu tidak boleh, tidak masuk kategori masuk Islam gitu ya, enggak. Fal azharu al iktifa'u bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa huwa muqtada kalami raudhah. Pendapat yang diunggulkan, kata mu'alif, adalah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini paling minimal, kata beliau itu. Jadi tidak boleh asyhadu, nggak boleh. Cuman asyhadu doang itu nggak boleh.
Nah, paling minimal adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lakin alladzi tadamahu ya. Lakin alladzi i'tamadahu ba'dul mu'takhirin ishtiratuhu wa huwa muqtada kalamil ubab. Nah, tapi ini alladzi i'tamadahu, tetapi yang jadi pegangan katanya oleh sebagian mutakhirin. Nah, syaratnya itu adalah disyaratkan gitu kata beliau itu. Jadi sebagian mutakhirin ini berpegangan gitu ya, berpegangan kepada pendapat yang muktamad kata mu'alif ini adalah ishtiratuhu. Jadi disyaratkan harus diucapkan asyhadu. Jadi diucapkan kata asyhadunya gitu maksudnya itu. Nah, falaihi, maka wajib lau qala a'lamu au asqatahuma faqala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lam yakun musliman, katanya gitu. Nah, maka kalau misalnya menurut pendapat yang kedua ini harus gitu. Harus kesimpulannya itu harus mengucapkan secara lengkap ya. Jadi asyhadu la ilaha illallah gitu. Jadi ada asyhadunya, bukan sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja sebagaimana pendapat yang diunggulkan tadi itu oleh ulama. Yang dipegang oleh mutakhirin itu lebih ditambah dengan lafaz asyhadunya. Mengucap asyhadu saja nggak boleh, minimal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun mutakhirin berpendapat gitu ya, ini harus ditambah dengan asyhadu atau a'lamu gitu ya. Tapi kalau misalnya asyhadu dengan a'lamunya nggak ada, nah ini lam yakun musliman katanya, nggak sah jadi seorang muslim. Jadi kalau cuman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja, nah ini belum sah kecuali ditambah dengan asyhadu atau a'lamu. Wali ba'di a'immatina, sebagian guru-guru kami, ra'yun salis, punya pendapat yang ketiga. Huwa istiratu asyhadu al muradi fiha ka'alam. Nah, pendapat yang ketiga yaitu disyaratkan mengucapkan asyhadu atau sinonim yaitu a'lam. Fayan bagi likulli man yuslim al-ihtiyat bi an yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kesimpulannya, maka setiap orang yang masuk Islam sebagai kehati-hatian, maka ucapan saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu katanya. Nah, inilah sedikit diskursus dari mu'alif ya mengenai pelafalan kalimat syahadat bagi non-muslim yang mau memeluk agama Islam. Jadi tidak boleh asyhadu saja ya, tapi harus ada syahadatainnya gitu. Harus ada syahadatainnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya menurut pendapat yang tadi yang mengatakan bahwa menghilangkan lafaz asyhadu sebelum la ilaha illallahnya ya ini nggak masuk katanya. Nah makanya di sini kita ambil pendapat yang paling akhir sebagai sebuah kehati-hatian dan kesempurnaan diucapkannya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini yang sering kita pakai ya. Siapa tahu di antara kita nanti mungkin pada masanya membantu membimbing orang yang
mu'alaf, nah, kita bantu mereka dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa mana asyhadu, di sini dilanjutkan lagi menurut mu'alif, wa mana asyhadu a'lamu wa ubayyinu. Asyhadu itu maknanya adalah saya meyakini dan menjelaskan. Jadi saya mengetahui dan menjelaskan, atau saya meyakini dan membuktikan atau menyatakan. Gitu. Jadi a'lamu di sini meyakini, wa ubayyinu ini mendeklarasikan, gitu ya, mendeklarasikan. Wa yushtaratu tartibuhuma. Syaratnya ini mesti berurutan, ya. Jadi syaratnya berurutan. Wala yasihu al-imanu bin nabi qoblal iman billah. Tidak sah kalau urutannya itu iman kepada nabi dulu, setelah itu baru iman kepada Allah. Nah, itu nggak boleh katanya. Lal mu'alatu bainahuma. Meskipun tidak disyaratkan juga secara spontanitas ya dari keimanan kepada Allah menuju keimanan kepada Nabi ya. Jadi ada jeda dikit nggak masalah katanya. Lal mualah katanya. Jadi nggak masalah kalau ada jeda. Misalnya ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, udah gitu diam, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nggak masalah katanya. La mualah. Tapi yang harus adalah tartib gitu. Tartibnya yang benar harus ngurut gitu ya. Walal arabiyatu wa in ahsanaha. Tidak mesti menggunakan bahasa Arab. Nah, meski orang tersebut bisa saja mengucapkan dengan baik bahasa Arab. Jadi patokannya kepada maknanya ya. Tapi insya Allah kalimat tauhid ini banyak sekali keajaibannya ya. Sangat mudah sekali diucapkan oleh orang-orang yang ikhlas, itu sangat mudah. Kecuali sama orang-orang yang dia memang durhaka, itu kadang-kadang berat mengucapkannya. Ini keajaiban kalimat tauhid. Lakin yushtaratu fahmu ma'na ma talaffadha bihi. Nah, yang pentingnya adalah harus memahami makna yang diucapkan gitu. Jadi menurut mu'alif, ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah itu harus dibantu juga maknanya gitu, supaya bukan sekedar mengoceh, bukan sekedar mengucap kata, tetapi mengucap makna gitu. Wa huwa annahu la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah al-munfaridu bil uluhiyati. Makna kalimat syahadat di situ mengandung arti la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang layak disembah fil wujud di dunia ini illallah, kecuali hanya Allah al-munfaridu bil uluhiyah, yang menyendiri dengan sifat ketuhanannya. Jadi tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan selain hanya Allah. Nah, yang menarik di sini adalah pernyataan mu'alif selanjutnya. Ini Al-Fakir cukup menarik ya ini. Begini kata mu'alif. Wa an yazidal musyrik kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, menurut mu'alif, kalau orang musyrik itu ya, kalau tadi kan non muslim, jadi
non-muslim yang dia itu mau masuk Islam, itu cukup asyhadu alla ilaha illallah, ya kan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup. Nah, kalau orang musyrik, ya, kalau orang musyrik itu kata beliau tambahkan dengan kalimat kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kafartu, saya ingkar bima kuntu asyraktu bihi. Saya mengingkari perkara yang dulu saya musyrik dengan itu. Wa ana bariun, dan saya berlepas diri min kulli, dari setiap dinin, dari setiap agama, yukhalifu dinal Islam, yang menyelisihi Islam. Jadi harus tambah dengan lafaz ini katanya. Jadi bagi orang musyrik, kalau dia mau masuk Islam, nah maka berarti dia harus tambah dengan redaksi ini. Ini pendapat, ya, salah satu pendapat. Apa alasannya? Nah, di sini disampaikan alasannya itu fala yasurul musyriku mu'minan hatta yaduma ila syahadatain dzalika kama fi rawdati wal ubab. Beliau menyampaikan yang namanya orang musyrik itu tidak akan jadi orang beriman. Tidak akan jadi orang beriman sampai dia itu menggabungkan kalimat tersebut dengan kalimat syahadat. Kalimat tadi, ya, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Lafaz ini digabungkan dengan syahadat. Jadi syahadat dulu, udah gitu langsung itu. Nah, ini kata pendapat yang beliau ambil dari kitab Ar-Rawdah dan Al-Ubab. Wakila, pendapat lain, la yajibu ziyadatu zalika. Jadi ada pendapat lain mengatakan tidak mesti ditambahi itu, katanya, bagi orang musyrik. Namun memang kalau misalkan ditambah dengan kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, saya kira ini nggak masalah juga, ya, gitu. Tidak ada masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Yaitu ma'anal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Makna beriman atau arti beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para rasul. Wa alam anal imana billahi i'tiqadu annahu wahidun la naziru lahu fi dzatihi wa sifatihi. Wali menyampaikan, ya, perlu diketahui yang namanya beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah satu, bahwa Allah itu esa, tidak ada tandingan, tidak ada yang sebanding, baik secara zat maupun sifatnya, ya. Tidak ada yang setanding dengan Allah, baik zat dan sifatnya. La syarika lahu fil uluhiyati wa hiya istihqaqul ibadah. Juga tidak ada sekutu bagi Allah di dalam sifat ketuhanan. Tidak ada sekutu di dalam sifat ketuhanannya. Allah ini istihqaqul ibadah, yang paling layak disembah. Maaf, yang mesti, ya, yang layak disembah. Hanya satu-satunya yang layak disembah, bukan yang paling, maaf. Jadi Allah yang paling, hanya Allah lah yang layak disembah, maksudnya gitu. Istihqaq al-ibadah, yang layak disembah.
Ini makna al-iman billahi. Jadi al-iman billahi itu tadi itu 2 poin. Nah, poin selanjutnya ditambahkan lagi oleh mu'alif. Sini ditambahkan lagi dengan keterangan yang lebih detail lagi. Wa nahu qadimun. Bahwa Allah qadim, terdahulu. Lab tidak liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi eksistensi Allah. Wabakin, Allah kekal. Lantiha'a, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Li abadiyatihi, keabadiannya. Keabadiannya tidak ada akhir. Nah, jadi beriman kepada Allah ini harus meyakini Allah itu esa, tidak ada tandingan dalam zat dan sifatnya, siapapun apapun, tidak ada sekutu di dalam sifat ketuhanannya, yaitu hanya Allah yang layak disembah, diibadahi. Allah itu qadim, terdahulu, tidak ada awal eksistensinya, jadi eksistensinya tidak ada awalnya, dan Allah juga kekal alias tidak ada akhir keabadiannya. Selanjutnya, wabil malaikah. Wabil malaikatihi i'tiqadu annahum mukramuna la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat, beriman kepada malaikat artinya adalah i'tiqadu annahum, meyakini bahwa malaikat itu mukramun, makhluk yang dimuliakan, la ya'sunallah, tidak akan bermaksiat kepada Allah, ma'amarhum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka akan melaksanakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini, beriman kepada malaikat adalah meyakini malaikat, makhluk yang dimuliakan, tidak akan durhaka kepada Allah mengenai apa yang diperintahkan kepada mereka, dan juga mereka akan melaksanakan semua yang dititahkan oleh Allah. Shadiquna fima akhbaru bihi. Para malaikat juga shadiqun. Mereka itu amanah, jujur. Fima akhbaru bihi. Mereka jujur atau amanah berkenaan perkara yang mereka sampaikan, mereka kabarkan. Itu makna atau arti beriman kepada para malaikat. Selanjutnya mu'alif menambahkan wabil kutubi, beriman kepada kitab-kitab adalah i'tiqadu annaha kalamullah, meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, firman Allah, al-ajaliyu al-qadimu, ya, al-ajaliyu al-qaimu bizatihi. Ajali, yang kekal tanpa ada awal akhir, al-qaimu bizatihi. Al-qaimu bizatihi itu secara berdiri, ya, apa namanya? Jadi itu kudu anna kalamullah al-ajaliyu qaimu bizatihi. Jadi mengimani atau meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah firman Allah yang ajali dengan sendirinya, gitu ya. Jadi ajalinya itu al-qaim bizatihi. Jadi memang ajali dengan sendirinya, tidak oleh siapapun. Al-munazzahu anil harfi wa sauti, ditambahkan sama mu'alif, yang suci, ya, yang suci dari huruf dan suara, maksudnya dari ciri-ciri kemakhlukan, gitu. Wa anna kulla ma tadammanuhu haqqun, bahwa segala yang dikandung oleh kitab-kitab suci tersebut adalah kebenaran.
Kitab suci yang dimaksud di sini tentunya adalah kitab-kitab suci yang memang dinyatakan yang masih original, yang belum diinhiraf, direkayasa gitu ya. Selanjutnya makna beriman kepada kitab-kitab suci adalah wa anallahu ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadhin hadisatin fi alwahin au ala lisanil malak gitu ya. Bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada sebagian. Jadi meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada sebagian utusannya, kepada sebagian rasulnya dengan lafad-lafad yang diciptakan atau lafad-lafad yang dibuat yang tercantum di lembaran-lembaran, di atas lembaran-lembaran atau di atas atau melalui lisannya para malaikat. Itu beriman kepada kitab. Selanjutnya, wabi rusuli. Makna beriman kepada para rasul, para utusan Allah adalah i'tiqadu anallaha arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wa khimatin wa naqsin. Meyakini Allah mengutus mereka. Allah mengutus mereka dikirim ke makhluknya. Mengutus mereka kepada makhluk dan mensucikan mereka dari segala keburukan dan kekurangan. Fahum ma'sumuna minas shaghair wal kabair qabla nubuwati wa ba'daha. Para rasul ini maksum ya, terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sebelum maupun sesudah kenabian. Dalam konteks kitab, dalam konteks kitab dan rasul, untuk detilan tadi memang ada perdebatan di kalangan mutakalimin, tapi kita tidak masuk ke situ. Kajian kita tidak akan mencoba masuk ke situ ya, tapi ini kita coba untuk memahami alur mainstream yang ada di ulama Syafi'iyah berkenaan dengan makna keimanan kepada kitab dan rasul ya. Beriman kepada kalamullah yaitu memang betul seperti itu, tapi tadi ya munazzah anil harfi wa saut, nah ini rame ya kalau kita baca buku mutakalimin itu. Sebagaimana juga misalnya para nabi dan rasul ma'sumun minas shaghair wal kabair juga rame ini. Tapi sekali lagi kita tidak masuk ke situ, kita serahkan perdebatan ini, dan ini sudah selesai perdebatan ini oleh para ulama ya. Kita hanya tinggal baca saja dan memahami dan juga meresapi pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh wabil khusus oleh mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Selanjutnya, wabil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u. Untuk beriman kepada hari akhir, nah di sini disampaikan oleh mu'alif, maksudnya adalah dari semenjak mati, kondisi mati sampai berakhirnya segala sesuatu. Minal maut ila akhiri ma yaqa. Jadi dari mati sampai berakhirnya segala sesuatu maksudnya yaumil akhir itu. Nah, beriman pada hari itu maksudnya adalah i'tiqad, mengimani wujuduhu. I'tiqadu wujudihi wa mastamala alaih. Nah, jadi beriman kepada hari akhir, yaitu dari semenjak mati sampai semuanya berakhir, adalah mengimani eksistensi hari akhir itu
dan yang ada hubungan dengan hari akhir itu. Apa hubungan dengan hari akhir? Di sini disampaikan minas soalil malaikain, ya, minas soalil malakain, seperti pertanyaan dua malaikat, wa naimil kubri, tentang kenikmatan kubur, au adzabihi, tentang kenikmatan dan azab kubur, wal ba'si wal jazai wal hisabi wal mizani wasyirati wal jannati wan nari. Yaitu di sini disampaikan seperti azab dan kenikmatan kubur, kebangkitan, ya, kebangkitan setelah mati maksudnya. Terus ada al-jaza, yaitu pembalasan, al-hisab, perhitungan, al-mizan, menimbang amal, al-syirat, jembatan sirat, dan wal jannah wan nar, surga neraka. Ini yang dimaksud dengan wa mastamala alaih. Jadi kita mengimani keberadaan hari akhir beserta yang terkandung, yang tercakup, yang terkait dengan hari akhir itu. Pertanyaan dua malaikat, kenikmatan dan azab kubur, kebangkitan, pembalasan, hisab, timbangan, sirot, surga neraka. Selanjutnya mu'alif menyebutkan wabil qadari i'tiqadu annama qadarahullahu bil ajali fil ajali labuda min wuqu'i. Beriman kepada takdir maknanya adalah meyakini apa yang Allah takdirkan semenjak zaman ajali pasti akan terjadi. Ma qadarullahu fil ajali la budda min wuqu'i. Jadi meyakini apa yang Allah takdirkan semenjak zaman ajali pasti terjadi. Wa ma lam yaqdirhu yastahilu wuqu'uhu. Dan meyakini sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah maka pasti tidak akan terjadi atau mustahil terjadi. Wa annahu ta'ala qadarul khaira wa syarra qabla khalqil khalq. Juga meyakini Allah sudah mentakdirkan kebaikan keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk. Kalau kita baca mulai Al-Qada wal Qadar, ini masuknya bukan ke situ, bukan ke kitab yang atau dalam konteks qada dan qadar pasca bahasan Thoriqul Iman, bukan yang ini sebetulnya. Kalau kita lihat konteksnya ya. Tapi ini maksudnya adalah tidak ada kaitan dengan perbuatan hamba tadi itu dipaksa atau tidak, ini bukan yang itu. Tetapi ini adalah dalam konteks apa yang dinyatakan oleh nas gitu ya. Bukan apa yang dibahas oleh para mutakalimin. Baik, mohon maaf itu hanya sedikit tambahan. Baik, selanjutnya wa anna jami'al kainati biqadahi wa qadarihi. Dan meyakini semua yang ada itu sudah ada qada dan qadarnya, sudah ada qada dan takdirnya. Ini bicara soal ilmu Allah ya, bicara soal ilmu Allah, bukan bicara soal daeratain, dua daerah itu beda lagi bahasannya. Jadi tidak boleh dikaitkan, ya, tidak boleh dikaitkan dengan itu. Ini bicara soal ilmu Allah, bicara soal iradah Allah, bicara soal kekuasaan Allah. Baik, selanjutnya mu'alif, ini luar biasa. Nah, di pasal ini ya, mu'alif menambahkan penjelasan mengenai min fadailit tahlil, keutamaan kalimat la ilaha illallah.
Wa kharaja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah jaddidu imanakum. Imam Ahmad juga Imam Al-Hakim ini meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Nah, lalu ditanya kepada beliau, bagaimana kami memperbarui keimanan kami wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah mengucapkan, membaca la ilaha illallah. Dan kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, mu'alif menambahkan riwayat wa syaikhani an Itban ibni Malik innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Di sini Syaikhan alias Bukhari Muslim meriwayatkan dari Itban bin Malik. Meriwayatkan dari Itban bin Malik. Nah, jadi riwayatnya itu menyatakan bahwa sungguhnya Allah, inallah, sungguhnya Allah, qad harrama, sungguh mengharamkan, alanar, ya, mengharamkan masuk ke neraka, man qala, siapa yang berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yabtagi bidzalika wajh Allah. Dengan itu yang dia hanya harapkan keridhaan Allah. Wa Ibnu Asakira an Ali radhiyallahu an Nabi sallam hadasani Jibril. Hadasani Jibril qala yaqulu Allah taala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adzabi. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW, masuk kategori hadis qudsi. Jibril alaihissalam ini menyampaikan kepada saya, menceritakan, memberitahukan bahwa ya, Jibril memberitahukan, Jibril berkata, ya Allah Ta'ala, Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng. Ya. Faman dakhalahu, siapa yang masuk ke benteng tersebut, amina min adzabi, maka akan terhindar, aman dari siksaanku, dari azabku. Wa Tabarani an Abi Darda, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa basahullahu yaumal qiyamati wajhu kal qamari lailatal badri. Imam Tabarani meriwayatkan dari Abu Darda, meriwayatkan dari Abu Darda disampaikan radhiyallahu anhu, laisa min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu, berkata, berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah mi'ata marrah, 100 kali, illa, melainkan ba'asahullahu, Allah bangkitkan orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah yaumil qiyamah, di hari kiamat, wajhu, dalam kondisi wajah, kal qamari, laksana rembulan, laksana bulan, lailatul badri, purnama, malam purnama. Walam yarfa, lalu dilanjutkan lagi riwayatnya,
Walam yarfa li ahadin yawma idin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qaulihi au zada. Tambahkan di sini setelah keterangan bahwa orang yang mengucap la ilaha illallah Rasulullah 100 kali itu bakal dibangkitkan hari kiamat wajah terang benderang laksana bulan di malam purnama. Nah, di sini disampaikan lam yurfa li hadin yauma idin. Pada hari itu amal seseorang diangkat. Pada hari itu amal seseorang diangkat, amalun afdol min amalihi, yaitu amal yang tentu lebih baik daripada amal yang tadi disebutkan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Termasuk yang diangkat adalah qaulihi au zada. Man qala misla qauli au zada, yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali tadi itu. Jadi ditambahkan riwayat di sini bahwa nanti itu pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut, jadi amal yang akan dicatat, amal yang akan diterima gitu ya, yaitu hanya amal-amal yang utama beserta ya amal-amal yang lebih utama daripada kalimat tadi, beserta dengan orang yang mengucapkan kalimat tadi 100 kali. Jadi amal selain itu tidak naik gitu. Amal selain itu tidak naik. Nah, ini jadi pertanyaan kita, amal yang lebih hebat daripada, lebih afdol ya, amalun afdolu min amalihi, itu apa? Nah, tentu adalah orang yang membela kalimat tauhid ya, memperjuangkan, menerapkan kalimat tauhid. Jadi orang-orang yang membela kalimat tauhid, orang-orang yang memperjuangkan kalimat tauhid dan menerapkan kalimat tauhid itu, nah ini termasuk amalun afdol min amalihi. Mengucapkan saja 100 kali itu sudah afdol, nah, apalagi ditambah dengan memperjuangkan, menjaga, menerapkan ya. Wa Ibnu Majah an Ummi Hani'in la ilaha illallah la yasbiquha amalun wala tatruku dzanban. Ibnu Majah dari Ummu Hani, ya, riwayat dari Ummu Hani, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini la yasbiquha amalun. La yasbiquha amalun, tidak ada amal yang mendahulunya, wala tatruku dzanban, dan tidak akan meninggalkan dosa. Jadi la ilaha illallah ini adalah amal amal yang tidak ada yang mendahulunya dan juga tidak akan meninggalkan dosa. Amal yang tidak akan meninggalkan dosa dan amal yang tidak ada yang mendahulunya. Wa Tirmizi wa Nasa'i an Jabir radhiyallahu anhu. Di sini ada riwayat dari Jabir yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i dalam kitab mereka. Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Ini kalau kita baca penjelasannya, mengapa doa yang terbaik itu alhamdulillah, panjang sekali ya. Tapi yang pastinya begini, kalau kita berdoa, kita harus sebelumnya itu mensyukuri segala nikmat. Nah itu ya. Jadi kalau kita kufur nikmat, udah gitu berdoa, ya tidak akan dikabulkan tentunya sama Allah. Wan Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallam qala Musa sallam ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bih. Ada Imam Nasa'i dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Musa alaihissalam itu menyeru
Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, alimni, ajarkan saya, sayan azkuruku, ya, sayan azkurukabih, ajarkan saya sesuatu yang saya itu bisa terus mengingat engkau dengan kalimatnya, dengan sesuatu itu. Faqala qul la ilaha illallah. Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, lalu merespon Nabi Musa SAW ini, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadza innama uridu syai'an takhussuni bihi. Wahai Rabbku, semua hambamu pasti mengucapkan ini. Yang saya maksud adalah sesuatu yang khusus bagi saya. Faqala, Allah maka menjawab, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amiratuhunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lama lat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 langit beserta yang ada di dalamnya selain saya, lalu 7 lapis bumi, lalu di keduanya itu disimpan dalam sebuah timbangan, dan ucapan la ilaha illallah disimpan di timbangan yang lain, pasti timbangan itu akan miring kepada atau akan condong kepada la ilaha illallah, atau lebih berat kepada la ilaha illallah. Masya Allah ya, Masya Allah. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu an, dari Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, wa an zuriyatihi, juga dari keturunannya, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari wa aksiru minhuma. Alaikum, kalian mesti, bila ilaha illallah, mendawamkan la ilaha illallah. Jadi kalian mesti mengucapkan la ilaha illallah. Wal istighfar, juga memohon ampun, istighfar. Wa aksiru minhuma, dan banyaklah mengucapkan keduanya. La ilaha illallah, astagfirullah. Lalu Abu Bakar, yang hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar ini menyampaikan juga, tambah redaksi selanjutnya disebutkan di sini, fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi. Karena iblis pernah berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, saya membinasakan manusia dengan dosa. Saya membinasakan mereka dengan dosanya. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Sedangkan manusia bisa membinasakan saya dengan la ilaha illallah. Wal istighfar, dan juga istighfar. Falama ra'aitu dzalika, ketika saya tahu hal itu, maksudnya si iblis ini ngomong ya, ahlaktuhum, kata si iblis itu, maka saya memusnahkan mereka, membinasakan para manusia, bil ahwa, dengan hawa nafsu, dengan berbagai hawa nafsu, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Yang lucunya ternyata mereka duga mendapat petunjuk. Jadi dalam riwayat ini disebutkan setan itu kalah oleh kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Nah, tapi sebagai balasannya ternyata namanya juga iblis ya, nauzubillah. Mereka itu memusnahkan kita menggunakan hawa nafsu. Saking canggihnya hawa nafsu ini sehingga membuat orang yang sudah
terjerat oleh hawa nafsu, orang yang sudah binasa dengan hawa nafsu, ini malah menganggap mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tadi beberapa riwayat mengenai idmu kifatil mizani wa ajriman wahadar rahman ya. Jadi mengenai keagungan timbangan mizan dan juga pahala atau besarnya pahala orang yang mengesahkan. Nah, baik, selanjutnya ada riwayat dari Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an hadara malakul maut rajulan yamutu fasyaqqa a'dha'ahu falam yajid amalan khairan. Ini Abu Hurairah meriwayatkan ya. Jadi ada malaikat maut mendatangi seseorang yang mati. Fasyaqqa a'dha'ahu. Terus dibelahlah tubuh orang yang mati itu oleh si malaikat. Falam yajid, malaikat tidak menemukan amalan khair di dalam tubuh itu, amal baik. Summa saqqa qalbahu. Lalu setelah itu malaikat membelah hati orang itu. Falam yajid fihi khairan, juga tidak menemukan kebaikan di hati orang tersebut. Fafakka lahyaihi, lalu malaikat membelah dagu orang yang mati tersebut. Fawajada tarfa lisanihi lasikon bihanakihi yaqulu la ilaha illallah. Baru akhirnya malaikat menemukan di ujung lidah menempel di langit-langit mulut ucapan la ilaha illallah. Faghfir lahu bi kalimatil ikhlas. Maka akhirnya orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah dengan keutamaan, dengan fadilahnya kalimatul ikhlas, kalimat tauhid ya. Riwayat terakhir mengenai beratnya timbangan la ilaha illallah ya. Nah, di sini disampaikan wa Abu Dawud wa Ahmad an Mu'ad man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Abu Dawud juga dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu an, man kana akhiru kalami, siapa yang akhir hayatnya ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Nas'alullah karim al-wadud an yahtima kalamana bi kalimatit tauhid. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Mulia, Maha Mencintai ini menutup usia kita dengan kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di sini ada hikayat yang menarik. Mudah-mudahan mau sabar ya, mudah-mudahan sabar menyimak ya. Hikayat ini sangat menarik ya, hikayat ini. Mudah-mudahan sabar kita menyimaknya. Wahaka Imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dikisahkan oleh imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Qala. Nah, beliau ini menyampaikan, Ra'aitu bima kata. Saya melihat di Mekah Nasranian, ada seorang Nasrani.
yadda'i bil uskufi, yang mengaku sebagai seorang uskup. Wa huwa yatufu bil Ka'bah, dia itu bertawaf mengintari Ka'bah. Faqultu lahu, saya tanya ke dia, Malladzi rogobaka an dini abaika. Apa yang membuat kamu benci agama nenek moyangmu kepada orang yang dulunya Nasrani tadi itu. Faqala badaltu khairun minhu. Beliau menjawab pertanyaan Imam Syafi'i, pokoknya saya sudah mengganti dengan agama yang lebih baik. Qultu faqaifa kana dzalika. Bagaimana Anda bisa masuk Islam? Atau bagaimana Anda bisa mengganti dengan yang lebih baik itu? Maksudnya agama yang nenek moyang diganti dengan agama Islam. Fahakali anahu rokibal bahro. Lalu akhirnya orang mantan Nasrani ini dia bercerita kepada saya, pada Imam Syafi'i. Anahu rokibal bahro. Jadi dia suatu saat pernah menaiki perahu, berlayar ya, pernah berlayar menaiki perahu. Qala falamma tawassatna fihi in kasaratil markabu fassalimtu ala lauhin. Jadi ketika di tengah lautan, kata si mantan Nasrani ini, ternyata perahu yang ditumpangi itu karam, tenggelam. Nah, saya selamat karena mengapung di atas papan. Famazalat ya. Famazalat al-amwazu tudaifuni hatta romatsni fi jaziratin min jazairil bahri. Ombak ya, ombak itu terus-menerus mengombang ya, terus-menerus mengombang-ambing kami sampai saya terlempar, sampai saya terdampar di sebuah pulau ya, di sebuah pulau yang dikelilingi lautan. Fiha asjarun, di pulau itu ada pepohonan, asjarun kasirun, pepohonan yang banyak. Walaha asmarun ahla minasyahdi, ahla minasyahdi ya. Wa alyanu minajubdi. Nah, di pohon tersebut ada buah-buahan yang lebih manis dari madu dan lebih lembut daripada mentega. Wa fiha nahrun jarin adbun. Di pulau itu ada sungai yang mengalir ya, ada sungai yang mengalir, airnya itu segar atau tawar sekali. Qala fakultu, orang ini akhirnya mengucapkan alhamdulillah ala dzalika. Segala puji kepada Allah atas kejadian itu. Akulu min hadza samri ya, akulu min hadza samari wa asyrabu min hadzan nahri. Saya makan buah-buahan dan saya minum di sungai tersebut. Hatta ya'ti Allah Ta'ala bil faraj. Sehingga akhirnya Allah memberikan karunia bil faraj ya. Kesenangan atau terbebas dari lapar dan haus tadi itu. Falamma dhahaban haru wa ja'alailu khiftu ala nafsi minad dawab. Tapi saat siang berlalu, malam datang, saya takut. Saya sangat khawatir gitu ya, hewan-hewan buas menerkam saya. Fa'alautu sajarotan. Saya naik ke pohon,
Wanimtu ala gusnin. Saya naik ke pohon dan tidur di atas dahannya. Falama kana fi wasatil lail, saat di tengah malam, wa idzan bidabatin ala wajhil ma'i tusabbihullaha ta'ala bilisani fasihin la ilaha illallah, la ilaha illallah al-Ghafar Muhammad Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Di tengah malam itu gitu ya, tiba-tiba ada gitu ya, ada seekor hewan di atas air atau mengambang, ada hewan yang mengambang bertasbih kepada Allah dengan sangat jelas sekali. Tasbihnya itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah al-Ghafar Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Tidak Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun, Muhammad Rasulullah Nabi yang terpilih. Jadi ada hewan yang bertasbih di pulau itu, di atas permukaan air, lagi mengambang bertasbih. Falama wasalat adabatu ilal barri idan ra'suha ra'su na'amatin wa wajuha wajhu insanin. Nah, ketika hewan yang tadi mengambang di air itu naik ke daratan, nah kelihatan bahwa kepalanya itu seperti burung unta, wajahnya seperti atau mirip manusia, wajahnya mirip manusia. Wa qawaimuha qawaim ba'irin, kakinya itu mirip kaki unta. Wa danabuha danabu samakatin, ekornya seperti ekor ikan. Fakhiftu ala nafsi al halakata, saya takut diri saya terancam bahaya. Fanazaltu, lalu saya turun, minas sajaroti wa walaitu hariban, saya turun dari pohon langsung lari terbirit-birit. Faltafat faltafat ilayya wa qalat kif wa illa halakta. Hewan tadi, hewan yang bertasbih yang unik, yang dalam pandangan si mantan Nasrani ini menyeramkan, itu menoleh dan berkata kepada saya, kif, diam, atau stop, wa illa halakta, kalau terus berlari kamu bakal celaka. Waqaftu faqalat li ma dinuka, saya berhenti, lalu hewan itu bertanya, apa sih agamamu? Faqultu an-nasraniyatu, agama saya Nasrani. Faqalat waihaka ya khasiru irji ilal hanifiyah fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jinni wa la yanju minhum illa muslimun. Hewan itu berkata, celaka ya, celaka kamu orang yang rugi ya. Kembalilah kepada agama yang lurus, kembalilah kamu kepada ajaran yang lurus ya. Nah, kembalilah kamu kepada ajaran yang lurus, qad halalta bi fana'in, karena sungguh gitu ya, karena sungguhnya kamu sudah ya, istilahnya itu sudah selamat dari kepunahan kaum kepunahan kaum golongan kaum dari golongan jin mukmin. La yanju, tidak ada yang selamat, minhum, dari mereka, illa muslimun, kecuali orang muslim ya. Jadi hewan ini bilang, celaka kamu wahai orang yang merugi,
kembali ke agama yang lurus, gitu ya, kembali ke agama yang lurus. Nah, kenapa? Karena kalau kamu tetap dalam agama itu, nah, kamu akan mendapati ancaman kebinasaan dari golongan jin mukmin. Nah, golongan jin mukmin ini hanya akan menyelamatkan orang Islam, katanya gitu. Fakultu wa kaifal Islam. Lo kalau begitu bagaimana caranya saya masuk Islam? Kata si mantan Nasrani ini. Qalat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hewan ini menjawab, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fakultuha, maka saya mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Summa qalat ad-dabatu turidul maqam huna amir ruju ila ahlika. Nah, setelah mengucapkan kalimat syahadat alias masuk Islam, si mantan Nasrani ini lalu dikomentari oleh hewan tadi. Dikomentari oleh orang tadi itu. Turidul maqam huna, kamu mau tinggal di sini, amruju'a ila ahlika, atau kembali ke keluargamu. Fakultu, saya jawab, arruju'a ila ahli, kembali ke keluarga saya. Fakolat, binatang itu lalu memberi arahan ya. Umkus makanaka hatta yastajabika markabun. Diamlah di tempatmu sampai perahu melintas membawa dirimu. Sampai perahu itu melintas membawa kamu. Famakastu makani wanazal tidabah fil bahri famagobats an aini hatta marra markabun warukabun. Saya tinggal di tempat tersebut gitu ya, yang tadi disarankan sama binatang yang bertasbih dan yang memberi peringatan supaya masuk Islam karena tidak akan ada yang selamat kecuali orang muslim. Saya diam di tempat tersebut, lalu hewan tersebut masuk ke laut, gitu ya. Fama gobat an aini, lalu hewan tersebut mulai hilang dari penglihatan sehingga akhirnya markab. Akhirnya datanglah perahu warukab bersama penumpangnya. Fasyartu ilaihim fahamiluni. Saya memberi tanda kepada mereka, lalu mereka mengangkut saya, membawa ke perahu tersebut. Faidan fil markabi isna asara rajulan kulluhum nasoro. Ternyata di dalam perahu tersebut ada 12 orang Nasrani. Fa akhbartuhum khobari wa qasastu alaihim qissati wa aslimu kulluhum. Subhanallah. Saya akhirnya menyampaikan kepada 12 orang Nasrani itu berita dan menyampaikan kisah yang terjadi kepada saya di pulau tadi itu. Setelah selesai kisah tersebut, fa aslimu kulluhum, semuanya masuk Islam ya. Baik, satu lagi hikayat atau kisah dari Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Kisah terakhir di sini dari Al-Yafi'i rahimahullah, yaitu mengenai kisah Malik Taba Ba'da Tamarudihi ala Rabbi. Seorang raja yang tobat setelah dia melawan atau durhaka kepada Robnya. Wahaka Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabihi Rawdir Royani ya. Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabihi, dalam kitabnya Rawdir Royahin, dalam kitab Rawdir Royahin ya, Rawdir Royahin
Anahu kana fil umam al-madiyah malikun tamarroda ala robbi. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan dulu di umat-umat terdahulu ya, ada raja yang durhaka kepada Robnya. Fazahullah muslimun. Lalu orang-orang Islam memerangi raja durhaka itu. Fa'akhudahu asyiran ya, fa'akhuduhu asyiran faqalu bi aikit latin naktuluhu. Lalu ditawan, yang mereka berkata, gimana cara kita mengeksekusi raja ini, gitu. Mengeksekusi raja ini. Fajtama ra'ihum, semuanya bersepakat ala an yaj'alu lahu kumkuman ya, kumkuman aziman. Semuanya sepakat raja ini nanti dimasukkan ke wadah besar, sebuah wadah besar, wajaluhu fihi wa tuwakida tahtahu naru wala yaktuluhu hatta yudhikuhu ta'mal adzab. Semuanya sepakat memasukkan raja durhaka tadi itu ke wadah yang besar, lalu di bawahnya ada api yang menyala, dipanaskan ya wadah yang besar itu. Kata orang-orang, jangan bunuh dia sampai dia merasakan siksaan. Fa'alu dzalika bihi. Mereka semua melakukan eksekusi tersebut. Fajala yad'u alihatahu wahidan ba'da wahidin. Si raja ini lalu berdoa kepada sesembahan dia, kepada Tuhan-Tuhan yang diklaim Tuhan oleh dia, satu persatu. Ya fulan, innama kuntu a'buduka, ankidni mimma ana fihi. Ya. Wahai Tuhan fulan, saya ini menyembah kamu, selamatkan saya dari sini. Falamma ra'a alihata la tubni anhu say'an rafa'a ra'suhu ila sama wa qala la ilaha illallah wa da'a mukhlisan. Ketika dia mengetahui ternyata Tuhan-Tuhan atau sesembahan palsu itu tidak bermanfaat sedikit pun, lalu dia melihat ke langit seraya berucap la ilaha illallah wa da'a mukhlisan, dan juga sambil berdoa secara ikhlas. Fasaballahu alaih mas abama'in minas sama fa'atil kanar. Lalu keajaiban datang. Allah mengucurkan aliran air dari langit. Api itu langsung mati seketika. Faja'at rihun. Setelah itu juga ada angin yang datang. Fahtamalat dzalikal kumku'a. Ya, fahtamalat dzalikal kumkuma wa ja'alat taduru bihi baina samai wal ardi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Angin datang, ya kan, angin besar datang. Nah, angin itu membawa wadah besar yang ada si raja tadi itu, menjadikan terombang-ambing di antara langit dan bumi. Ya, melayang-layang lah gitu di bawah angin. Nah, dalam kondisi tersebut, si raja yang sudah tobat ini terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faqadafathu ila qaumin la ya'budunallah azza wa jalla wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Nah, akhirnya raja itu diselamatkan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara setelah terombang-ambing di angin dengan wadah besar itu, dia langsung terlempar ke kaum ya, ke sebuah pemukiman kaum yang ternyata di situ adalah kaum yang tidak menyembah Allah. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, terus dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Fastakhrajuhu wa qalu waihaka malaka. Nah, orang-orang di situ geram.
Akhirnya mengusir raja yang sudah tobat tadi sambil mencela, wahai Kak, celaka kamu, malaka, kenapa kamu ini? Fakola, dengan tenang, raja yang sudah bertobat tadi berkata, ana malikun bani fulan, saya adalah seorang raja keturunan fulan, kana min amri wa khobari kaita wa kaita. Saya adalah raja keturunan fulan, dan juga di sini disampaikan oleh raja itu bahwa dia punya masalah. Ya, dia punya masalah. Dia punya insiden dan juga dia menyampaikan menyampaikan cerita begini dan begitu, yaitu pengalamannya tadi itu diselamatkan oleh Allah, dimulai dari datangnya air yang mematikan api, diselamatkannya dia oleh angin sehingga datang ke kaum yang sedang diajak bicara ini. Wa qassa alaihim kisatu fa'amanu. Sang raja ini terus menceritakan kisah. Nah, akhirnya kaum yang asalnya tidak menyembah Allah itu mereka akhirnya beriman, ya. Akhirnya masuk Islam. Ini adalah kisah raja yang bertobat dengan fadilah la ilaha illallah, ya. Baik, selanjutnya satu lagi asar. Ini ada asar yang sangat penting. Waka aidon, dikisahkan juga fihi an syekh, ya, di dalam kitab yang sama, an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi, dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, qala sami itu, dia berkata, saya mendengar fi ba'dil asar, di sebagian asar-asar, anna man qala la ilaha illallah, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, 70.000 kali, kanat lahu fidaan minan nar, nah maka bakal menjadi penebus dari api neraka. Fa'amiltu ala dzalika raja'a barakatil wa'di fa'alimtu minha li ahli. Saya amalkan 70.000 membaca la ilaha illallah itu, mengharapkan keberkahan, mengharap berkah dari janji, dari asar-asar yang beliau dapatkan itu, termasuk juga beliau amalkan kepada keluarganya. Wa amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi. Saya pun juga mengamalkan saya mengamalkan beberapa kali, harapannya itu sebagai simpanan bagi diri saya. Wa kana idzaka yabitu ma'ana sabun yuqalu innahu yukashifu fi ba'dil awqati bil jannati wan nar. Nah, suatu ketika ada pemuda yang menginap bersama beliau. Yuqalahu, yang disebut-sebut innahu yukashifu, disebut-sebut dia itu sanggup mengetahui fi ba'dil awqat, ya, kadang-kadang di beberapa waktu, bil jannati wan nar, bisa melihat atau bisa merasakan, bisa memahami kondisi surga dan neraka. Wa kanatil jama'atu taro lahu fadlan ala sigori sinnani, ya, ala sigori sinnanihi wa kana fi qalbi minhu syai'un. Nah, ada sekelompok orang, ya, wa kanat jamaah. Nah, sekelompok orang ini melihat pada diri pemuda tersebut kelebihan, meski masih kecil, meski masih muda. Kana fi qalbi minhu syai'an, tapi di hati saya ada sesuatu, ada sesuatu.
mengenai pemuda tersebut. Fatafaqa anis tad'ana ba'dul ikhwani ila manzilihi. Nah, lalu saya menerima undangan sebagian ikhwan, sebagian saudaranya ya, untuk datang ke rumah si pemuda tadi. Fanahnu tanawala ta'am, ya. Natanawala ta'am wasyabu ma'ana idsoha sorihatan munkiratan. Kami menyantap makanan dan pemuda yang tadi spesial tadi itu punya kata orang-orang, kata beliau itu punya kemampuan melihat kondisi neraka dan surga. Nah, seketika saat makan itu pemuda ini berteriak, ya, berteriak atau menjerit. Ceritanya itu sangat tidak nyaman bagi orang yang lain itu. Wajtami, ya, wajtami fi nafsi wa huwa yaqulu ya ammi hadhihi ummi finnar. Nauzubillah. Lalu saya mendekati orang tersebut. Nah, orang itu, si pemuda ini mengucapkan, memanggil kepada saya, wahai paman, ya, wahai paman, ibuku ini ada di neraka, sambil berteriak, gitu ya. Wa huwa yasihu bisyahin azim la yashukku man sami'ahu annahu an amrin. Jadi dia menjerit, berteriak sangat keras sekali. Nah, yang mana bagi orang yang mendengarkan, ya, itu tidak ragu bahwa karena teriakan tadi itu ada masalah besar yang diketahui oleh si pemuda tadi. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'azi qultu fi nafsil yauma. Ya. Ujarribu sidquhu. Ketika saya lihat kecemasan yang menimpa pemuda tadi, dalam hati saya berbisik, ya, hari ini saya akan mengetes pemuda ini, mengetes kebenaran yang dikatakan si pemuda ini. Fa'alhamani Allah as-sab'ina alfan walam yattali' ala dzalika ahadun illallah. Nah, tiba-tiba Allah memberikan ilham kepada saya, maksudnya kepada Syekh Abi Zaid Al-Qutubi tadi itu, memberikan ilham kepada saya mengenai amalan 70.000 la ilaha illallah. Dan ketika itu ilham ini tidak ada yang mengetahui, hanya Allah semata. Fakultu fin nafsi al-asaru haqqun. Fakultu fin nafsi al-asaru haqqun waladina rawahu sadiqun. Saya berbisik di dalam hati, keterangan asar ya pasti benar. Soalnya orang yang meriwayatkan asar-asar itu adalah orang yang jujur. Allahumma inna sab'ina alfan fida'u hadhil mar'ati ummi hadha sabbi. Lalu beliau ini dalam hati berdoa, ya Allah, sungguhnya 70.000 la ilaha illallah ini sebagai tebusan bagi ibu, ya, bagi ibu pemuda ini. Di dalam hati beliau berdoa, menyampaikan itu kepada Allah, ya. Nah, lalu famas taj mamtu al khatira fin nafsi illa an qala ya ammi hahiya ukhrijat. Alhamdulillah, gitu. Pemuda tadi, ya, berbicara seperti itu. Nah, ketika doa ini diucapkan oleh Syekh Zaid Al-Qurtubi ini,
Padahal di dalam hati belum tuntas beliau berdoa di dalam hatinya itu. Nah, ternyata pemuda itu langsung menyampaikan kepada Syekh Zaid bahwa, wahai paman, ya ami, ya ukhrijat, alhamdulillah, ibuku sudah dikeluarkan dari neraka, segala puji bagi Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah sebagai tebusan, ya, 70.000 sebagai tebusan bagi orang yang ada di neraka. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Alhamdulillah ya, ini sudah sampai ke mengenai al-fida'u minan nar bisab'ina alfan min kalimat tauhid ya. Jadi tebusan untuk api neraka. Jadi menebus seseorang supaya dia selamat dari api neraka dengan 70.000 kalimat tauhid. Amalan 70.000 kalimat tauhid. Insyaallah amalan ini mudah-mudahan kita bisa jalankan ya, karena ini termasuk juga amalan yang disampaikan oleh guru Al-Fakir ya, dari guru beliau, bahwa memang salah satu zikir yang utama ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.